Ini tidak pantas. Ketika ada orang yang mengatakan lu jual gue borong di forum ceramah, itu bukan ceramah atau pidato yang mendidik. Saya lihat dalam sejarah, saya mencoba buka, saya tidak pernah menemukan tuh setiap kanjeng Nabi ceramah andai kata mengangkat pedang, nggak ada. Karena yang dianjurkan dalam khutbah itu, khutbah Jumat, yang disunahkan itu membawa tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan umur, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, serta menjaga keutuhan kitab, merawat marwah Pancasila. Kita tidak akan pernah lepas dari tema, cuman biasanya kalau orang yang memang didasari dengan hasud atau kebencian, kadang-kadang ya digelintir-gelintir gitu. Pada malam hari ini, seperti yang disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustadz Imron Hamzah dan Gus Ilyas mengenai tentang pesantren. Ini nanti saya akan buka di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Ghazali, biar kita menjadi ibrah, biar para santri itu kalau keluar tidak arogan, ya. Kalau keluar pesantren itu tidak arogan, kemudian tidak gampang-gampang mengkafirkan, tidak gampang-gampang menhurofatkan, membid'ahkan, gitu kan. Karena ini penting. Kalau kita lihat di dalam sejarah, adanya pesantren atau pondok pesantren yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia, ini termasuk ajaran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa syahidnya? Buktinya dengan adanya Ahlus Sufah, gitu kan. Ahlus Sufah itu adalah para sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah Madinah, dan sahabat-sahabat dari berbagai negara yang mereka tidak mempunyai harta keluarga, artinya meninggalkan kesenangan, kemudian dididik oleh Rasulullah di serambi Masjid Madinah yang disebut Masjid Nabawi. Itu yang menjadi asal usulnya dunia pendidikan pesantren. Kalau kita lihat seperti Abu Hurairah, beliau ini adalah Ahlus Sufah, artinya bukan orang Madinah, bahasanya mondok di Madinah. Jadi Ahlus Sufah itu dibangunkan beranda oleh Rasulullah di serambi masjid, dan di situ menampung, bahkan termasuk orang-orang yang sudah menikah, orang-orang yang sudah punya anak ditampung juga oleh Rasulullah di situ. Maka sebenarnya gambaran secara tidak langsung disadari ataupun tidak, ketika pesantren berani menampung, dan itu gratis total, Pak. Zaman Rasul juga gratis total, artinya nggak dipungut biaya. Bagaimana mau dipungut biaya? Mereka juga orang yang serba kekurangan. Dididik pendidikan agama, makanya disitulah terlahir ya ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir dan lain sebagainya. Itu berkat perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi ada yang lupa, kadang-kadang kita sebagai santri, kita lupa dengan kaidah. Ada dalam salah satu kaidah itu kan al-ajru bi qadri ta'ab. Kalau orang yang bekerja, orang yang mencari ilmu, sukses dan tidak, kalau bekerja itu dia dapat upah besar ataupun tidaknya, itu bi qadri ta'ab. Diukur dari seberapa sulitnya, rekosonya mencari ilmu, dari seberapa sulit rekosonya bekerja. Itu kaidah. Maka kalau ketika kita kemudian mondok pesantren, qadri ta'abnya ini agak sedikit, ya kalau pulang dari pesantren ya begitu itu. Akhirnya gampang istighqar, menghinakan orang lain. Artinya tidak tercipta tarahum itu. Lemah lembut di dalam hati itu tidak tercipta dalam dirinya, tidak terbentuk. Itu yang terjadi. Maka jangan salahkan kalau sampai ada santri yang kemudian keluar pesantren arogan dan lain sebagainya, gampang menyalahkan orang, bahkan menghinakan bahkan orang tuanya sendiri aja bisa dikafirkan, kata.
Ini karena dia tidak memahami pendidikan agama dan tidak mau rekoso. Harusnya kaidah ini diterapkan dari sejak dulu sampai dini hari. Harusnya diterapkan. Terima kasih Pak Obat. Ini masukan yang luar biasa nih. Ya gimana? Sebelum dilanjut saya mau bukan mengomentari ya, mau menanyakan sedikit. Kenapa terkadang kita lihat orang yang pulang dari pesantren bukan malah membawa akhlak, justru malah membawa akhlak yang buruk. Itu sebetulnya itu salah pendidikannya atau memang salah orangnya? Satu. Nah, keduanya Pak, kebanyakan di zaman sekarang seusia saya ya, saya mengalami banyak orang yang dengan beralasan mencari ilmu, jihad fisabilillah, tapi dia punya anak istri ditelantarkan. Apakah itu diwajibkan oleh Islam atau diwajibkan oleh agama? Apakah bagaimana? Terima kasih Pak. Dua aja. Siap. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama, ya. Dari kaidah tadi sudah kita pahami, yang dimaksud dengan al-ajru bi qadri ta'ab ini adalah dikembalikan pada individunya seseorang. Artinya pondok pesantren atau pendidikan ini tidak bisa disalahkan. Makanya keberhasilan seseorang itu tergantung seberapa berat dan rekosonya dia berusaha atau belajar. Berarti ini dikembalikan kepada dirinya. Memang banyak kadang-kadang wah ini pendidikannya ini kurang ini, padahal kembali lagi kalau kita lihat di dalam pendidikan dulu Ahlus Sufa ini kan manajemennya nggak sehebat kayak sekarang. Ahlus Sufa itu ya artinya ngaji Quran, tafsir, memahami tentang Quran, ya sederhana. Tapi kenapa para sahabat Nabi pada waktu itu berhasil dan dicetak oleh Kanjeng Nabi ke berbagai penjuru dunia? Berarti karena memang para sahabat ini merasakan letihnya dalam perjuangan. Makanya saya menghimbau, walaupun kita rekoso dan lain sebagainya, yakin di situ ada an-najah, kesuksesan di akhir. Kemudian yang kedua, nah ini salah, banyak orang yang salah mengartikan mengenai tentang jihad. Kita pahami dalam Al-Quran ada kalimat ku anfusakum ahlikum naro, yang artinya menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini termasuk menjaga dalam haliyah dunianya, bukan hanya di akhirat saja. Ketika ada orang yang berpikir, wah pokoknya saya mau jihad fisabilillah, kemudian anak istrinya terlantarkan, ini sungguh dosa besar. Dosa besar. Gimana? Dan doktrin ini terjadi di kita. Doktrin ini terjadi. Artinya diiming gitu. Makanya banyak yang kadang-kadang karena dia kurang keimanan akhirnya berani membunuh diri dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang memang memahami jihad seperti itu. Padahal yang sebenarnya kalau kita lihat, kemarin saya baru buka, termasuk jihad yang paling besar ini bandingannya dengan jihad perang kontak fisik Pak. Termasuk di mana seseorang laki-laki atau seorang suami itu mampu memberi nafkah lahir batin kepada anak dan istri, itu pahalanya sama dengan jihad seperti orang yang perang kontak fisik, bahkan bisa lebih. Gitu ya. Karena beda. Kalau zaman sekarang ini kita lihat, walaupun dilabeli jihad, tetap di sini kita harus paham, di balik itu bukan jihad murni, tetap ada sesuatu yang memang sebagai grand design yang sengaja untuk merusak sistem pemikiran daripada para santri yang dulu diajarkan oleh ulama-ulama salafus soleh. Begitu Pak Gendung. Ada lagi? Terima kasih atas penjelasan dua pertanyaan itu. Maka kesimpulan yang saya terima dengan jawaban yang telah disampaikan dari ayat Al-Quran, maka dengarlah para orang-orang yang dibodohi secara pemikirannya, lebih penting kau pikirkan kehidupan keluargamu terlebih dahulu sebelum kau ikut mereka yang tidak mau bertanggung jawab dengan keluargamu. Itu poinnya di situ. Karena sering Pak, kenapa saya pertanyakan itu? Sering di pondok kita ini didatangin orang-orang yang seperti itu. Walaupun misinya tidak fisabilillah, itu rata-rata dia punya keluarga yang ditinggalkan dengan alasan saya kepingin ngabdi aja di pesantren. Ya saya tanya,
kebetulan kan ya pernah saya yang nemuin kadang ya Pak Imron dan Ustadz lain, kamu punya keluarga, punya anak istri, ya punya Pak, katanya dia gitu. Terus bagaimana keadaan keluargamu di sana? Ya rada kacau lah, itu adalah kesalahan besar. Itu bukan fisabilillah. Memang dawe Mbah Hasyim Asy'ari itu fisabilillah, itu ditinggalkan semua. Tapi zaman sekarang loh Pak, kita melihat zaman sekarang, maka lebih baik. Makanya kan saya sampaikan kepada mereka, bukan berarti kita nggak mau mengizinkan mereka tinggal di sini, karena kita juga nggak punya hak. Kita cuman memberikan pemahaman, meluruskan, jangan sekali kau menelantarkan keluarga, anak istrimu. Ngaji bisa kita datang, bisa pulang lagi, pulang lagi, bisa dimanapun. Yang penting satu, itu kewajiban mereka. Ya kita sampaikan seperti itu. Makanya kenapa saya tanyakan, dan bahkan kejadian seperti ini sudah terjadi, sudah dialami oleh masyarakat dimanapun berada. Jawa Barat, Jawa Tengah, banyak. Jawa Timur, itu sudah banyak. Bahkan anak istrinya terlantar tanpa diberi nafkah dengan alasan yang laki-laki jihad fisabilillah. Kalau perkataan saya, pernyataan saya itu bukan fisabilillah, tapi jihad kakek aneh itu jenengannya. Setuju apa enggak? Setuju. Karena kebetulan keluarga yang di sana di tahun perkiraan 2015-an lah, keluarga yang dari Subang itu ada yang merasakan seperti itu. Maka ini sebelum merembet ke yang lain, saya tegaskan lagi, jangan sekali-kali kau mau dibodohi dengan dalih fisabilillah. Itu adalah dalih bodong, itu adalah dalih penipuan. Maka sesungguhnya matimu itu adalah mati sia-sia, tidak dihitung fisabilillah. Enggak sahid, sangit justru matinya. Apalagi sekarang, kalau ada adik, saya maklumin belum lihat media. Ini para jamaah, para netizen yang sudah melihat begitu dahsyatnya, begitu kejamnya media sosial yang memprovokasi orang supaya mau berjihad dengan berdalih membela agama Islam dan menyatukan agama Islam, tapi dengan provokasi yang tidak seharusnya disampaikan. Saya nggak nyebut namanya, saya yakin para masyarakat pasti tahu siapa yang mengajukan seperti itu, siapa yang berkoar di podium yang melafadzkan itu. Saya yakin semuanya pasti sudah mengerti. Maka dari itu pas kalau Pak Ubat membuka tentang pendidikan itu pas. Supaya apa? Akal anak bangsa, khususnya akal orang-orang pribumi tidak digoblok-gobloki dengan berdalih mereka yang hanya memakai baju yang panjang. Merdeka! Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih. Nah ini kita lanjutin, kita buka. Tadi sudah kita sampaikan narasi bahwa pendidikan ini penting menciptakan seorang santri yang punya tarahum. Artinya kelembutan di dalam jiwanya. Lembut bukan berarti lemah. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ini nanti sedikit agak bergeser dengan yang disampaikan Pak Kentung tadi ya, mengenai tentang arogansi yang di media. Ini karena memang kita harus cerdas, betul-betul cerdas. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bab yang ke-18 fi fadli tarahim, yang mana Imam Ghazali, kalau kemarin kan Imam Ghazali kita bacakan tentang Ikhtirarul Alawiyah, wah itu rame itu. Sekarang Imam Ghazali juga tidak hanya mengkritisi gitu loh, tidak hanya mengkritisi mengenai tentang bahayanya tipu daya dari Bani Alawi gitu kan, tapi beliau juga menyampaikan keutamaan pentingnya manusia mempunyai cinta kasih sayang, atau bahasanya walas asih. Kemarin ada yang ngomong walas asih itu bukan ajaran Islam, walas asih itu ajaran Buddha katanya gitu ya. Nah ini yang dobol, ini yang dobol. Kalau sampai ada orang yang mengatakan welas asih itu adalah ajaran Buddha, maka tidak mungkinlah Imam Ghazali menulis di dalam kitab Mukasyafatul Qulub fi fadli tarahim. Tarahim ini adalah artinya welas asih, cinta kasih sayang.
Beliau mengutip dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hadis tadi yang saya sampaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa rahimun. Kata Nabi, seseorang tidak akan bisa masuk surga kecuali orang tersebut mempunyai jiwa yang welas asih. Loh, endingnya orang ibadah ini ada di Rahman Rahim ternyata. Makanya Abu Ya ngaji bismillah aja gak hatam. Bismillah saja kita tidak hatam. Kemarin dibuka oleh Pak Mujib. Kalau dibuka dalam kitab Sunan Giri lebih ngeri lagi. Kalau orang tidak bisa menjalankan memahami arti daripada bismillahirrahmanirrahim masih kafir. Indallah. Kemudian qalu ya Rasulullah kulluna rahimun. Para sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasul, kami ini kan termasuk orang yang cinta kasih sayang. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, laisar rahimu may yarhamu nafsa khassah, walakin ar-rahimu may yarham nafsah wa ghairah. Kata Nabi, kalau kalian sahabat baru mencintai Rahman Rahim saja pada diri kalian tanpa mencintai keluargamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, tetanggamu se-Islam dan tetanggamu senegara, maka engkau tidak akan dikatakan orang yang cinta kasih sayang. Ya. Ini hadis Nabi. Makanya betul, jangan haji-haji keluarga ditelantarkan, kerabat ditelantarkan, banyak yang tersakiti. Kemudian di dalam hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sejatinya orang Islam, al muslimu man saliman nas min yadihi wa lisani. Seorang muslim yang sejati, mereka adalah orang yang bisa menyelamatkan sesama manusia dengan tangan dan lisannya. Dengan tangan bimana it'amu to'an, di antaranya berani memberi makan orang lain. Dengan lisan, bagaimana yang dimaksud dengan lisan? Nah, di sini dijelaskan. Yang dimaksud dengan menyelamatkan dengan lisan itu jangan sampai perkataan yang kita keluarkan akan membuat menjadi adiyatul muslim. Aila yas'afi adiyatil muslim. Saudara kita semuslim, saudara-saudara kita sebangsa ini tersakiti melalui lisannya. Apalagi sampai ada orang yang ngomong, lu jual gue borong gitu ya. Ini tidak pantas. Ketika ada orang yang mengatakan lu jual gue borong di forum ceramah, itu bukan ceramah atau pidato yang mendidik. Saya lihat dalam sejarah, saya mencoba buka, saya tidak pernah menemukan tuh setiap Kanjeng Nabi ceramah andai kata mengangkat pedang, nggak ada. Karena yang dianjurkan dalam khutbah itu, khutbah Jumat, yang disunahkan itu membawa tongkat. Ini kita hanya memahami sesuai narasi ya. Begini, kalau kita lihat Kanjeng Nabi itu kan punya senjata yang namanya pedang Zulfikar. Zulfikar ini Kanjeng Nabi pasrahkan kepada Sayyidina Ali ketika perang Uhud. Kenapa ketika perang Uhud? Awas, kita di sini ada mafhum mukhalafah. Karena perang Uhud itu pada waktu itu terjadi umat muslim digempur oleh dua golongan. Satu golongan musyrikin, yang kedua golongan munafikin. Ya. Makanya di dalam pedang Zulfikar Kanjeng Nabi ada kalimat begini, laisal fata illa Ali wala saifu illa Zulfikar. Tidak ada pemuda yang setangguh seperti Sayyidina Ali, dan tidak ada senjata pedang yang setajam seperti Zulfikar. Para ulama memaknakan Zulfikar ini adalah pembeda yang bisa membedakan antara hak dan batil. Pahami mafhum mukhalafahnya. Yang dimaksud dengan tulisan di dalam Zulfikar ini, kita harus paham, kita harus menjadi senjata secara individu yang bisa membedakan hak dan batil. Bukan beraninya mengangkat pedang saja, itu akan mengundang kemarahan orang lain. Ya, itu pedang Zulfikar dipasrahkan ketika perang Uhud. Kira-kira, karena saya yakin orang yang mendengar ini ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau kita kaitkan dengan seperti ini, maka tidak termasuk al muslimu man saliman nas bin yadihi walisani.
Jangankan kepada manusia, kata Nabi, wa yarhamul bahaima fala yukallifuha ma lam tutiq. Jangankan kepada manusia, sifat welas asih kita, Rahman Rahim kita juga harus ditebarkan kepada makhluk yang lain, termasuk hewan. Seperti contoh, kita punya kendaraan atau punya di kita mah sapi. Kemudian kita yang punyanya seenaknya mengasih beban yang tidak mampu si sapi tersebut. Itu bagian daripada zalim tuh. Kepada hewan saja harus Rahman Rahim, apalagi kepada manusia. Gitu ya. Yang terakhir nanti kita akan bertanya kepada Abuya tentang hadis ini ya. Tadi kan kita biar memahami apa sih. Saya membaca begini. Saya bacakan dulu hadisnya, nanti biar dijawab sama Abuya. Ini berkaitan masalahnya, berkaitan dengan arogansi orang-orang pendakwah. Dan ini Masya Allah ya, kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Para satu unik jangan sampai meniru seperti ini. Kalau kita lihat Kanjeng Nabi dengan sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang Rahman Rahim. Artinya tegasnya, beraninya itu betul-betul dengan ruhama ubainahum. Tetap ada nilai cinta kasihnya. Kita lihat dalam hadis ini dari Hasan an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nanti akan diperjelas oleh Abuya nanti. Inna badala au ummati la yadkhulul jannata bi kathrati salatin wala siyamin walaki yadkhulunaha bi salamati suduri wa sakhain nufusi wa rahmati li jami'il muslimin. Para wali abdal gitu ya, para aulia, mereka itu masuk surga kata Rasulullah bukan hanya dengan sholatnya, bukan hanya dengan puasanya, bukan hanya dengan amal ibadahnya, tapi dengan bisalamatis sudur, dengan kejernihan hatinya, wasakhoin nufus, dan Rahman Rahimnya, lomannya wali tersebut kepada manusia. Bahkan warahmatili jami'il, kasih saya kepada seluruh muslim, bahkan termasuk manfis samawati wal ard. Nah ini nanti akan diperjelaskan oleh Abuya ya. Ini sebenarnya kalau kita pahami dari hadis ini, ternyata sholat kita, puasa kita, kalau sampai tidak ada wudah, tidak ada tarahum di dalam diri kita, bahaya. Ini tidak akan menjadi jaminan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul tema doa cinta kasih sayang untuk Indonesia, Asia dan dunia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.